Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 8, ayat 5-8, dilanjutkan dengan ayat 14-17. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 3, ayat 15-18. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mengasihi Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus memberikan banyak pengajaran kepada para murid-Nya. Ini adalah pengajaran yang penting bagi para murid sebelum Yesus wafat. Diharapkan bahwa kata-kata perpisahan atau pengajaran perpisahan ini dipahami dengan baik karena hal itu akan amat membantu para murid kelak dalam perutusan mereka. Saudaraku terkasih, pengajaran penting yang ada dalam bacaan Injil pada hari ini adalah barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Atau jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nyatalah dari pengajaran Yesus ini bahwa mencintai Yesus itu bukan hanya soal dekat dengannya, melainkan selalu berdoa kepadanya. Sangat penting berdoa kepada Allah lewat putranya Yesus Kristus, karena memang seharusnya demikian. Namun ada satu hal amat penting yang tidak boleh dilalaikan oleh kita semua, yakni menuruti perintahnya dan melaksanakannya. Melaksanakan perintahnya tentu membawa para murid kepada jalan yang benar. Semua pengajaran Yesus mengarah pada hubungan penuh cinta antara manusia dengan Bapa di surga dan hubungan penuh kasih antara manusia dengan sesamanya. Itulah atmosfer keselamatan yang dikehendaki Yesus dari para murid-Nya. Diharapkan bahwa para murid selalu mendalami firman Tuhan, mempraktekannya dalam kehidupan konkret setiap hari, serta menghidupinya sebagai nafas kehidupan mereka. Demikian para murid akan terluput dari segala pencobaan, terhindar dari godaan dunia ini, dan terlepas dari perangkap si jahat. Mereka akan berfokus pada pelaksanaan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk selalu dekat dengan Allah, tidak hanya dalam hal doa, tapi juga dalam kecintaan akan firman-Nya dan budaya atau kebiasaan untuk terarah dan dituntun untuk melaksanakan firman itu. Akan menjadi nyata bahwa perbuatan kita adalah perbuatan kebenaran dan kasih. Ciptakanlah kebiasaan untuk berpikir dan bertindak secara benar. Semoga demikian. Amin.